Sekarang kita akan membahas tentang malaikat. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita sudah sering mendengar pembahasan-pembahasan tentang malaikat, tetapi memang tidak mendalam. Ya, kita hanya sekedar tahu bahwa malaikat itu ada, kemudian malaikat itu punya sayap. Kemudian kita tahu juga malaikat hanya sebagian kecil, yaitu ketika kita berbicara tentang malaikat yang jatuh. Ya, bukan jatuh dari sepeda motor, bukan ya. Jatuh karena dosa. Tetapi selebihnya banyak orang Kristen atau banyak mahasiswa teologi itu juga yang masih belum memahami tentang malaikat secara mendalam. Karena itu pada kesempatan ini di awal perkuliahan Teologi Perjanjian Baru 2, saya akan membahas tentang malaikat karena nanti pembahasan tentang malaikat ini akan kita lanjutkan dengan pembahasan tentang iblis. Nah, karena mengapa dilanjutkan dengan pembahasan tentang iblis? Karena malaikat ini sangat berkaitan erat dengan eksistensi satu sosok yang kita kenal dengan iblis. Justru kalau kita disuruh memberi pembahasan tentang iblis, kita lebih banyak tahu daripada kalau kita diberi atau ditanyakan hal-hal yang berkaitan dengan malaikat. Karena kalau iblis itu sangat sering dibicarakan. Bahkan setiap kali hamba Tuhan khotbah, pasti akan menyinggung tentang iblis, menyinggung tentang dosa, menyinggung tentang kejahatan. Tetapi jarang sekali kita melihat atau mendengar khotbah tentang malaikat. Ya, kecuali kalau itu khotbah-khotbah Natal. Dan itu pun hanya sekedar lewat saja bahwa malaikat itu datang kepada Maria dan menyampaikan pesan bahwa Maria akan dipakai Tuhan. Setelah itu, ya pembahasan selanjutnya ya bicara tentang Yusuf, Maria, bayi Yesus, dan seterusnya. Nah, malaikat ini di dalam Alkitab, dalam bahasa Ibraninya disebutkan malak. Ya. Dalam bahasa Yunaninya adalah angelos. Jadi malaikat ini menurut etimologinya dan pengertiannya adalah utusan atau pesuruh Allah. Jadi kalau dilihat secara etimologi, malaikat ini adalah utusan atau pesuruh. Atau kalau kita pakai istilah yang modern, ini malaikat ini adalah pegawainya Allah. Ya, para pesuruh ini dia mengenal Allah muka dengan muka. Nah, kalau kita perhatikan dalam konteks ini bahwa para malaikat ini mengenal Allah muka dengan muka, itu artinya bahwa malaikat ini hidup dekat dengan Tuhan. Nah, nanti kita akan melihat bahwa malaikat ini juga adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, Sang Pencipta. Seperti kita manusia, malaikat ini juga dia diciptakan dan menjadi makhluk ciptaan seperti kita. Nah, sebagai makhluk ciptaan, maka malaikat ini dia adalah makhluk-makhluk yang wajib melayani Tuhan. Ya, wajib melayani Tuhan, wajib menyembah Tuhan, dan seterusnya. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, bahwa malaikat, dia adalah pesuruh, dia adalah pegawai. Ya, mereka harus seperti itu karena mereka diciptakan oleh Tuhan. Nah, di dalam penciptaan malaikat ini, ada sesuatu yang berbeda dengan manusia. Kalau manusia diciptakan langsung dia ditempatkan pada tempat yang berbeda dari tempatnya Tuhan.
Kalau malaikat, dia diciptakan, langsung ditempatkan berada di tempatnya Tuhan, yang kita sebut sebagai surga. Manusia diciptakan tidak ditempatkan di surga, tetapi manusia ini diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di bumi. Jadi kalau kita melihat dalam konteks ini bahwa ada berbagai cara Tuhan itu menciptakan segala ciptaannya. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan melalui papan tulis. Nah, kalau saya memberikan gambaran, jadi tapi jangan diimajinasikan seperti yang saya gambarkan ya. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah gambaran supranatural tentang Allah dan kerajaan Allah. Jadi tidak tergambarkan karena memang kita belum ke sana. Ada banyak orang bercerita dalam pengalamannya mereka dibawa ke surga. Ya, si A dibawa ke surga, si B dibawa ke surga, si C dibawa ke surga. Ya kalau kita kumpulkan orang-orang yang punya pengalaman dibawa ke surga itu, ada juga yang dibawa ke neraka ya. Ada juga yang dibawa ke dua tempat itu, surga dan neraka gitu ya. Ya kalau kita kumpulkan mereka ini jumlahnya banyak sekali ya. Bisa ada puluhan bahkan ratusan orang-orang yang punya pengalaman dibawa ke surga. Di seluruh dunia tentunya ya, di seluruh dunia. Tetapi orang-orang yang di seluruh dunia ini, yang dikumpulkan jumlahnya bisa puluhan, bisa ratusan ini, kalau bercerita tentang surga, itu surganya beda-beda. Si A punya pengalaman dibawa ke surga. Ya, surganya beda. Dia dibawa ke taman yang indah. Lalu ada orang dibawa ke surga, dia bersaksi surga itu seperti padang rumput. Ada lagi orang dibawa ke surga, dia menceritakan surga itu ada suatu tempat yang terang. Jadi saya jadi bingung gitu ya. Lalu surga itu bentuknya seperti apa kalau misalnya 100 orang dibawa ke surga, lalu setiap orang menggambarkan surga yang berbeda. Jadi surga itu ada 100 jenis itu. Ya. Nah, oke, kita kembali ke papan tulis nih. Jadi di sini Allah berdiam. Ya. Allah berdiam. Kita sebut dalam kediaman Allah ini sebagai kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab, di dalam Alkitab, bahwa Allah memimpin menjadi raja di dalam kerajaannya, kerajaan Allah. Nah, Allah ini adalah sang pencipta. Kita tulis pencipta. Ketika dia menciptakan malaikat dan komunitas malaikat, maka malaikat yang diciptakan ini ditempatkan di surga. Ya, nanti kalau ada kesempatan saya juga akan berbicara tentang surga. Surga itu dalam konteks kekristenan itu seperti apa? Ya, oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Allah sebagai sang pencipta, menciptakan malaikat, malaikat ditempatkan di surga. Lalu, Allah juga menciptakan manusia. Nah, manusia ini ditempatkan di bumi. Ya, tapi selama kita diciptakan ini, selama kita ada di bumi, kita tidak pernah protes ya. Tuhan, kenapa Tuhan kok meletakkan kami di bumi? Seandainya kami diciptakan dan ditempatkan di surga, mungkin kami semua aman Tuhan, tidak berbuat dosa, tidak masuk neraka. Tapi kenapa ya Tuhan itu menciptakan manusia itu, lalu kemudian menempatkannya di bumi? Nah, ternyata bahwa ada lagi
kelompok lain yang diciptakan oleh Tuhan, Sang Pencipta, yaitu anak-anak manusia. Ya, ya ini kalau kita lihat di dalam kitab Ayub, bentar ya, saya bukakan kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-1, ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Lalu di antara mereka datang juga iblis. Jadi di sini kita lihat bahwa bukan anak-anak manusia ternyata ya, di sini anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah menurut Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Nah, anak-anak Allah ini dia beda dengan malaikat. Ya, setelah saya cek bahwa bahasa aslinya itu bukan makhluk malaikat. Jadi ini adalah anak-anak Allah. Nah, pertanyaan yang tidak bisa terjawab adalah anak-anak Allah ini dia ditempatkan di mana? Ditempatkan di mana? Jadi perhatikan, ada 3 kelompok ciptaan Tuhan. Kelompok yang pertama itu disebut anak-anak Allah. Ini beda dengan malaikat. Kelompok yang kedua adalah malaikat. Kelompok yang ketiga adalah manusia. Jadi, Allah sebagai Sang Pencipta itu menciptakan 3 kelompok. Ya, kita sebut makhluk, kita sebut sebagai entitas. Ya, apa sajalah yang kita pakai istilahnya. Jadi ada makhluk malaikat, ada makhluk manusia, ada makhluk anak-anak Allah. Ya, manusia kita tahu dia ditempatkan di bumi. Malaikat kita tahu ditempatkan di surga. Anak-anak Allah kita tidak tahu mereka ditempatkan di mana. Tetapi dalam kitab Wahyu 1 ayat 6 jelas bahwa anak-anak Allah ini mereka menghadap Allah Sang Pencipta. Karena mereka adalah ciptaan. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain? Ya. Di dalam kitab Wahyu dijelaskan ada yang disebut dengan para tua-tua. Nah, ini mereka di mana? Kita juga tidak bisa menjawab. Ya. Dan kalau kita perhatikan bahwa ternyata bahwa Allah tidak berhenti menciptakan. Jadi anggap saja malaikat diciptakan yang pertama. Ya, anak-anak Allah misalnya saja diciptakan yang pertama. Setelah penciptaan anak-anak Allah, maka Allah tidak berhenti mencipta. Allah menciptakan juga malaikat. Diciptakan. Malaikat diciptakan tidak berhenti. Setelah malaikat-malaikat diciptakan, Allah kemudian melakukan program penciptaan yang berikutnya, yaitu manusia. Maka manusia pun diciptakan. Nah, maka muncul pertanyaan besar. Setelah manusia diciptakan, apakah Allah menciptakan makhluk yang lain lagi? Alkitab tidak mencatat. Tetapi, kalau saya ditanya secara pribadi, apakah Allah tetap menciptakan? Dia tidak berhenti menciptakan. Apa yang diciptakannya? Tidak tahu. Tetapi sebagai Sang Pencipta, maka dia tidak akan berhenti memproduksi hasil ciptaannya. Jadi, ada kemungkinan bahwa ada makhluk lain dalam dimensi yang berbeda yang merupakan ciptaan Allah. Nah, di sini saja kita sudah melihat ada bukti
bahwa ciptaan Allah itu ada beberapa macam. Anak-anak Allah, malaikat, manusia, para tua-tua, dan mungkin saja ada lagi sebutan yang lain yang tidak kita ketahui dan yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Ya, jadi kalau kita perhatikan seperti ini, itu berarti bahwa Allah adalah sang pencipta yang tidak pernah berhenti menciptakan. Oke, salah satu ciptaan Allah yaitu para malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah. Nah, nanti kita akan melihat siapa sebenarnya malaikat ini. Mereka dalam eksistensi yang seperti apa malaikat ini diciptakan. Nah, ini kita masuk masih di dalam pengantar. Bahwa malaikat ini mereka diciptakan dengan satu tugas. Jadi bumi diciptakan, manusia diciptakan, itu manusia memiliki tugas, ya, memelihara dan menguasai bumi. Tuhan menciptakan malaikat. Juga Tuhan mempunyai tugas untuk malaikat. Dan malaikat akan dan harus melakukan tugas dari Allah. Ya. Nah, macam-macam tugasnya ya, melayani Allah di kerajaan Allah, ya, memelihara ciptaannya juga yang di bumi, ya, menjaga manusia, macam-macam nanti ya tugas dari malaikat. Nah, dari sini kita tahu bahwa setiap kali Allah menciptakan segala sesuatu, Allah punya proyek. Allah menciptakan malaikat, Allah punya proyek. Allah menciptakan manusia, Allah punya proyek. Allah menciptakan anak-anak Allah, yang kita tahu di Ayub 1 ayat 6, datang menghadap Tuhan memberikan laporan. Itu juga Allah punya program, punya proyek untuk anak-anak Allah menurut kitab Ayub. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa malaikat yang diciptakan mempunyai pekerjaan yaitu melayani Allah dan menjadi pesuruh. Ya, jadi di sini kita lihat, kita kasih melayani Tuhan. Nah, di dalam melayani Tuhan ini nanti tugasnya macam-macam ya. Dan juga sebagai pesuruh Allah. Jadi apa yang Allah suruhkan, apa yang Allah perintahkan, itu harus dilaksanakan oleh para malaikat. Secara khusus, malaikat-malaikat yang dipilih untuk melakukan tugas-tugas khusus. Ya, misalnya Mikael, Gabriel, itu diberikan tugas-tugas khusus datang kepada manusia, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ya, jadi mereka pergi menemui manusia dan menyampaikan pesan-pesan Allah. Nah, jadi inilah malaikat ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa malaikat ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk roh. Malaikat diciptakan oleh Allah sebagai makhluk roh. Nah, dalam penciptaan malaikat sebagai makhluk roh, muncul pertanyaan, apakah rohnya ini kemudian ditutupi atau diselimuti oleh sesuatu yang lain? Kita sebut sebagai sesuatu. Nah, kalau kita bandingkan dengan manusia, manusia diciptakan oleh Allah. Dasar dari penciptaan manusia adalah sebenarnya roh. Ya. Jadi manusia ini memiliki roh. Roh ini dulu ada di dalam lingkungan Allah. Saya katakan di dalam lingkungan Allah. Kita tidak tahu di mana Allah menempatkan roh manusia. Tetapi kemudian roh ini diberi atau diselimuti bukan sesuatu yang kita kenal dengan daging. Ya, tubuh jasmani. Nah,
roh yang diselimuti oleh daging dan tubuh jasmani ini kemudian kita namakan atau dikenal sebagai manusia. Nah, pertanyaan untuk malaikat, malaikat juga adalah makhluk roh. Tetapi apakah setelah Tuhan menciptakan malaikat sebagai makhluk roh itu kemudian diselimuti oleh sesuatu? Sesuatu itu dalam bentuk zat seperti apa? Apakah dia dalam bentuk seperti daging tetapi yang tidak kelihatan, ataukah seperti apa? Tidak tahu. Ya. Jadi, ataukah hanya roh saja tanpa diselimuti sesuatu? Kita juga tidak tahu. Ya, tetapi ketika malaikat ini dia datang kepada manusia, maka malaikat ini bisa berbentuk berbeda-beda. Ada yang dalam bentuk malaikat, ya, dalam bentuk malaikat seperti dalam mimpi Yakub, ya, dalam mimpi Yakub itu dalam bentuk malaikat. Kemudian ada juga malaikat-malaikat yang datang kepada manusia itu dalam bentuk manusia, ya. Jadi manusia kita melihat malaikat itu berwujud manusia. Bisa makan, bisa jalan, kalau jalan di tanah juga tidak melayang. Kan banyak orang bilang itu kalau makhluk roh, itu kalau jalan itu kakinya tidak menginjak tanah. Ya, kakinya tidak menginjak tanah. Jadi melayang dia. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa malaikat itu bersayap. Jadi kalau malaikat itu datang kepada manusia, itu terbang. Jadi tidak menginjakkan kakinya di tanah. Tetapi kalau kita melihat dan merujuk dari Perjanjian Lama, kita tahu bahwa malaikat-malaikat juga dapat berwujud manusia. Berwujud manusia, daging, bisa makan, bisa jalan di tanah. Misalnya saja peristiwa ketika Abraham didatangi oleh 3 tamu. Ya, 3 tamu ini malaikat. Ya, memang ada juga penafsir yang mengatakan 3 tamu ini mewakili Allah. Ya, Allah berteofani dalam bentuk manusia 3 orang. Ya, ini kita juga harus mikir lagi. Kok Allah kalau Allah datang kepada manusia harusnya kan berbentuk dalam satu manusia gitu ya. Karena Allah itu Yahweh Echad gitu. Allah itu Esa, Allah itu satu dan tidak ada duanya, katanya begitu. Tapi kok ketika datang kepada Abraham, jadi 3 orang gitu. Kemudian dalam peristiwa di Sodom dan Gomora, ketika Allah akan menyelamatkan Lot, Allah mengirim 2 malaikat dalam rupa manusia. Mereka bisa makan, mereka mengetuk pintu, mereka juga masuk rumah melalui pintu, ya, tidak langsung tembus tembok gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa malaikat ketika diutus oleh Tuhan datang bisa dalam berbagai macam wujud. Itu berarti bahwa wujud dari manusia ini, ya, wujud manusia itu bisa saja muncul oleh karena dilahirkan. Jadi kita ini manusia, dalam wujud kita, asli manusia, itu keberadaan kita itu oleh karena proses satu kelahiran. Ya, ada ayah, ada ibu, mereka menikah, kemudian tidak lama lahirlah anak-anak manusia. Tetapi ada juga kehadiran manusia itu yang dalam konteks keajaiban, supranatural. Misalnya saja malaikat. Ketika malaikat datang, mereka datang dalam bentuk manusia. Nah, manusia yang datang, seperti contohnya 3 tamu yang mendatangi Abraham, 2 orang yang mendatangi Lot sekeluarga, kemudian ada juga yang menampakkan diri kepada Yosua, ada juga yang menampakkan, ada yang
bergumul dengan Yakub di Sungai Yabok ya. Pada waktu dini hari, Yakub itu bergumul dengan malaikat. Ya, bukan dalam bentuk malaikat roh ya, tapi malaikat yang kemudian datang dalam bentuk manusia dan kemudian dalam tanda petik bergulat ya dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa manusia keberadaan manusia itu bisa disebabkan oleh karena kelahiran, bisa juga manusia itu muncul dan hadir dalam keajaiban. Nah, kalau kita melihat dalam konteks ini, manusia daging itu tiba-tiba saja bisa lenyap. Ya. Seperti contohnya dua malaikat yang datang kepada keluarga Lot. Setelah mereka menyelesaikan misinya, maka dua manusia ini tiba-tiba saja menghilang dari bumi. Dan itu dicatat oleh Alkitab. Itu artinya bahwa eksistensi manusia bisa saja bukan dalam proses kelahiran, tetapi secara ajaib manusia itu bisa terjadi seperti contohnya kehadiran malaikat dalam bentuk manusia. Dan kehadiran malaikat dalam bentuk manusia ini bukan manusia yang manusia dalam tanda petik penampakan gitu ya. Jadi sebenarnya roh kelihatan seperti manusia gitu. Bukan penampakan seperti itu. Bukan seperti penampakan hantu ya. Misalnya kita melihat ada hantu atau film-film Hollywood ya, film-film horor, ada hantu bentuk manusia, tapi nggak bisa dipegang. Bukan seperti itu ya. Bukan seperti manusia transparan. Ya, manusia murni bisa jalan di atas tanah, menginjakkan kakinya di tanah. Kemudian Abraham mempersembahkan lembu yang terbaik dan kemudian sapi atau lembu ya yang terbaik, dan kemudian memberi persembahan, menyuguhkan masakan yang enak untuk tamu-tamunya dan mereka makan. Jadi kira-kira seperti itu malaikat. Nah, kemudian muncul satu pertanyaan tentang malaikat ya. Apakah malaikat itu bersayap atau tidak? Nah, kalau kita perhatikan di dalam beberapa gambar-gambar yang sering muncul, baik itu di dalam dunia anak-anak ya, kita sering melihat gambar-gambar sekolah minggu itu selalu munculkan malaikat, dan malaikat itu adalah makhluk yang memiliki sayap. Tetapi sebenarnya pertanyaannya, apakah betul malaikat itu punya sayap? Malaikat yang diciptakan oleh Allah, yang berhadapan muka dengan Allah di surga, ya, yang tinggal di surga, itu apakah bersayap? Kalau kita mencoba untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita bisa katakan, ya, walaupun ini adalah jawaban-jawaban yang tergolong sebagai jawaban spekulasi ya, tapi kita bisa katakan bahwa sesungguhnya malaikat itu tidak membutuhkan sayap. Saya katakan tidak membutuhkan sayap. Apakah mereka bersayap? Nah, itu jawaban nomor 2. Itu pertanyaan yang nanti dijawab dengan jawaban nomor 2. Tapi jawaban nomor 1-nya adalah bahwa malaikat itu tidak membutuhkan sayap. Kalau malaikat tidak membutuhkan sayap, logikanya apakah mereka harus memakai sayap? Gitu ya. Nah, contoh manusia ya. Ini saya kasih perbandingan. Apakah manusia perlu mempunyai ekor? Kalau anjing, beberapa binatang mereka punya ekor. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah manusia perlu punya ekor? Ya, karena manusia tidak membutuhkan ekor, maka dalam penciptaannya tidak diperlukan ekor untuk manusia. Ya, kalau anjing itu
butuh ekor. Kenapa? Karena ekor ini dipakai sebagai satu keseimbangan untuk berlari. Makanya anjing itu dapat berlari dengan kencang tanpa harus jatuh. Nah, kita tidak dapat berlari seperti anjing karena kita tidak punya ekor. Tapi kalau seandainya kita punya ekor seperti anjing, maka kita akan memiliki kemampuan lari yang super cepat. Ya, seperti cheetah, ya, seperti harimau, ya, seperti anjing. Tapi kita tidak diciptakan memiliki kemampuan lari yang seperti binatang yang berekor. Nah, kenapa? Karena kita tidak butuh ekor. Yang kita butuh adalah apa? Ya, motor listrik, mobil, pesawat terbang. Nah, justru kita bisa menciptakan hal-hal seperti itu yang tidak butuh ekor, ya. Tapi kita bisa melakukan perjalanan dengan cepat. Jadi, di sini kita lihat bahwa kalau kita bandingkan dengan apa yang tadi saya sampaikan, ternyata bahwa sebenarnya malaikat itu tidak membutuhkan sayap. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan malaikat itu dalam eksistensinya sebagai makhluk roh. Kalau malaikat ini diciptakan dalam eksistensinya sebagai makhluk roh, maka tentu dia tidak butuh sayap. Kenapa? Karena roh ini dapat melakukan perjalanan yaitu dengan terbang tanpa harus menggunakan sayap. Roh dapat melakukan perjalanan dengan cara terbang tanpa harus menggunakan sayap. Jadi kalau roh ini bisa terbang tanpa sayap, untuk apa dia pakai sayap? Sama seperti tadi saya bilang, kalau manusia ini dalam kehidupannya tidak membutuhkan ekor, untuk apa dia pakai ekor? Nah, Tuhan menciptakan manusia tanpa ekor. Oke, ini saya kasih analogi ya, analogi perbandingan. Ya, pertanyaannya adalah, kalau di dalam kitab Ayub 1 ayat 6 disebutkan anak-anak Allah datang menghadap Allah, dan juga datanglah iblis. Dan pada waktu itu sudah ada makhluk iblis ya. Jadi makhluk iblis ada, anak-anak Allah juga ada. Nah, anak-anak Allah ini dia berada dalam dimensi yang berbeda. Karena anak-anak Allah yang dimaksud saya yakin adalah bukan manusia yang mati kemudian masuk surga, bukan. Karena semua manusia yang di bumi, mulai dari Adam sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu tidak akan masuk ke surga sebelum pengadilan terakhir. Jadi, kalau yang dimaksudkan anak-anak Allah dalam kitab Ayub pasal 6, itu bukanlah manusia yang mati masuk surga, bukan. Karena manusia, semua manusia, dari Adam sampai kita, bahkan juga Abraham, itu ketika manusia ini mati, maka mereka ditempatkan di tempat yang namanya Firdaus. Makanya dalam Lukas pasal yang ke-16, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-25 di Lukas 16, di situ dikatakan, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa Abraham ada di Firdaus. Abraham ada di Firdaus. Nah, memang kita tidak pernah mendengarkan apakah Adam dan Hawa juga ada di Firdaus setelah mati sebagai manusia. Tetapi dalam konteks teologi sistematika, semua orang Kristen, semua anak-anak Tuhan yang diciptakan dalam bentuk manusia yang tinggal di bumi, kalau mereka mati, itu tidak masuk ke surga dulu. Tapi ditempatkan di Firdaus. Nah, ini ada Lukas 16 ayat 25 yang mengatakan Abraham itu ada di Firdaus. Nah, Firdaus yang dimaksudkan di Lukas 16 itu bukan surga. Ya, tapi tempat sementara seperti surga,
tetapi bukan surga. Oke, itu berarti bahwa anak-anak anak-anak Allah yang ada di dalam Ayub 1 ayat 6 yang menghadap Allah di surga, nah ini beda dengan anak-anak Allah yang dimaksudkan seperti kita, anak-anak Allah. Mereka disebutkan sebagai anak-anak Allah, tetapi makhluknya itu bisa berbeda. Misalnya saja, jangan sampai kita itu terbawa oleh logika yang keliru dengan kata anak. Pokoknya kalau namanya anak itu seperti kita. Anak manusia, anak Allah. Berarti sama-sama anak, wujudnya manusia gitu. Pokoknya kalau ada anak, wujudnya manusia. Lah kalau anak kucing, anak anjing itu pakai nama anak loh, pakai istilah anak. Jadi jangan sampai kita salah mengerti dengan istilah anak ya. Pokoknya kalau semuanya anak berarti manusia gitu. Ya kalau anaknya kadal itu ya bukan manusia, walaupun pakai nama anak. Walaupun pakai istilah anak gitu ya. Jadi jangan sampai wah itu anak-anak Allah, berarti itu manusia itu sama seperti kita. Apakah anak-anak Allah itu keadaannya atau eksistensinya, substansinya, esensinya sama seperti kita manusia? Ya belum tentu. Ya, karena Allah itu bisa menciptakan berbagai macam jenis makhluk ya dalam dimensi yang berbeda. Contoh, makhluk roh, malaikat diciptakan dalam dimensi yang berbeda. Kita diciptakan manusia dalam dimensi yang berbeda. Malaikat tidak bisa sembarangan datang dalam kehidupan dimensi manusia, nggak bisa. Kalau tidak diperintahkan Tuhan. Nggak bisa sembarangan malaikat itu tiba-tiba muncul di kelas kita gitu, lalu tiba-tiba ada malaikat langsung muncul gitu. Nggak bisa. Nah, nanti akan muncul pertanyaan dalam pelajaran satanologi. Loh Pak, itu gimana Pak? Itu yang setan-setan yang muncul dalam penampakan pocong, genderuwo, lea, ya, suster ngesot. Itu Pak seperti yang cerita-cerita orang itu rumah hantu, ada penampakan setan. Lah itu kok setan sembarangan bisa datang dalam dimensi manusia itu gimana Pak? Ya itu nanti ada jawabannya sendiri ya. Pada saat kita membahas satanologi. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan makhluk yang berbeda dalam dimensi yang berbeda. Nah, ketika Tuhan menciptakan makhluk yang berbeda dalam dimensi yang berbeda, kita tidak bisa menyeberang. Dan juga belum tentu apa yang diciptakan Tuhan, makhluk itu, ciptaan itu, dalam dimensi yang berbeda itu harus sama seperti kita manusia. Belum tentu sama. Ya, contohnya Tuhan menciptakan malaikat. Diciptakan ditaruh di surga. Tuhan menciptakan manusia. Bentuknya aja beda. Kita sama malaikat bentuknya beda. Ya, jadi produk yang Tuhan ciptakan untuk manusia, ya produk yang seperti inilah, yang seperti kita. Ya, serinya beda. Dalam-dalamnya beda. Tetapi semua mempunyai satu Tuhan yang sama, Sang Pencipta. Semuanya sama sebagai ciptaan. Tapi bentuknya bisa beda-beda. Jadi kalau saya sebutkan tadi ada 4 jenis ciptaan Tuhan yang berbeda, malaikat, manusia, anak-anak Allah, para tua-tua, itu bisa saja berbeda-beda dalam dimensi yang berbeda. Dan kita nggak bisa menyeberang seenak kita menyeberang kita ke dimensinya malaikat, malaikat ke dimensi kita. Wah, itu nanti jadi film Hollywood ya. Ya, jadi ada pintu elektronik di mana nanti kalau kita masuk itu kita bisa berpindah ke dunia lain ya. Well, bukan seperti itu. Kalau itu ya film itu. Begitu ya. Jadi Allah itu sebagai Sang Pencipta, keyakinan saya, dia tidak akan berhenti menciptakan. Allah tidak akan berhenti menciptakan. Bukti sudah jelas seperti yang tadi saya sebutkan. Setidak-tidaknya ada 4 hasil ciptaan Allah. Ya, dan saya pikir Allah tidak akan berhenti.
Kalau Allah berhenti, maka kita akan bertanya, kenapa dia ciptakan manusia? Harusnya pada saat dia ciptakan malaikat, Allah sudah puas. Ya sudahlah, nggak usah ciptakan yang lain, capek. Cukup aja malaikat. Malaikat aja udah banyak, sibuk saya dengan malaikat. Kenapa dia harus ciptakan manusia lagi? Ya tapi karena Allah sang pencipta, maka dia tidak berhenti menciptakan. Ketika dia sudah menciptakan malaikat, malaikat yang tanpa sayap ya. Jadi untuk apa malaikat itu punya sayap? Kalau dia sebagai roh itu bisa terbang, sayapnya itu nggak digunakan. Nah, tetapi itu ada itu di Alkitab di Perjanjian Lama. Para kerub ya mempunyai bahkan 6 sayap. Dikatakan di dalam kitab Yeremia, ya Yehezkiel, bahkan Daniel dalam penglihatannya melihat malaikat-malaikat kerub itu memiliki 6 sayap. Lah itu ada sayapnya, Pak. Lah itulah penglihatan. Kalau penglihatan itu macam-macam, sama seperti Yohanes. Ya, Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos, dia mendapatkan penglihatan. Dia mendapat penglihatan apa? Aku melihat ada makhluk berkepala 7. Masing-masing kepalanya ada mahkotanya. Wah, ada binatang berkepala 7, coba bayangin. Itu penglihatan. Jangan kamu pikir terus kalau ada penglihatan terus berarti ada makhluknya begitu ya. Ya kecuali kalau memang Tuhan dalam dunia yang berbeda, Tuhan menciptakan ada makhluk yang berkepala 7, ya bisa saja, bisa. Tuhan Maha Pencipta. Ya toh? Tapi kalau kita melihat dalam konsep malaikat yang kita ketemu di Alkitab, yang dinyatakan di dalam Alkitab, itu malaikat yang sebenarnya, malaikat yang diutus kepada manusia, malaikat yang kemudian berbicara dengan manusia, itu tidak butuh sayap. Pada waktu malaikat itu bergumul dengan Yakub di sungai Yabok, itu nggak pakai sayap. Pada waktu 2 orang datang sebagai tamu kepada Lot, tidak pakai sayap juga. Kamu jangan bayangkan itu 2 tamu yang datang ke rumah Lot pakai sayap. Ya, itu orang-orang di kota Sodom dan Gomora itu mungkin sudah geger itu. Itu sudah viral itu langsung. Kemudian 3 orang, ya, 3 orang yang datang kepada Abraham sebagai tamu istimewa juga tidak pakai sayap. Kemudian malaikat yang datang kepada ke Yusuf dalam mimpi tidak pakai sayap. Ya. Kemudian yang datang kepada Maria juga tidak pakai sayap. Ada disebutkan mereka bersayap. Malaikat yang datang kepada para gembala tidak pakai sayap. Kalau menurut keyakinan saya ya, loh kenapa kok Bapak bilang tidak pakai sayap? Ya di Alkitab tidak bilang ada sayapnya kok, cuma bilang malaikat. Ya kenapa kita ngotot harus pakai sayap? Nah, dia itu loh makhluk roh, bisa terbang kemana saja tanpa sayap. Oke. Jadi kalau misalnya ada di dalam Alkitab yang disebutkan malaikat kerub bersayap 6, yaitu penglihatan. Pak, kalau seandainya Pak, malaikat itu datang memaksa diri memakai sayap, ya sudah nggak apa-apa. Wong dia juga menampakkan diri kepada manusia tanpa sayap juga bisa kok. Tapi kan itu bukan wujud asli gitu. Nanti dia kembali ke wujud aslinya roh tanpa sayap gitu. Gitu ya. Ya itulah malaikat. Ya. Jadi kita di sini sekarang mulai menjernihkan pikiran kita ya. Jangan sampai kita itu terbawa oleh definisi-definisi malaikat yang tidak seperti yang digambarkan oleh Alkitab. Jadi nanti kalau
kalian ditanya sama anak sekolah minggu atau cerita sekolah minggu, jangan gambarkan malaikat pakai sayap ya. Kalau kamu cerita seperti itu, waduh, kamu lebih baik dikalungkan di lehermu batu kilangan dan ditenggelamkan di laut yang paling dalam. Oke. Ada pertanyaan lain sebelum kita istirahat? Oke, ada 2, silakan. Nah, tadi Bapak jelaskan kan manusia ini semenjak Tuhan menciptakannya dia langsung ditempatkan di surga dan pekerjaannya adalah melayani Tuhan dan sebagai pesuruh Tuhan. Nah, saya hubungkan penempatan malaikat ini pada pekerjaannya dengan kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, semenjak kejatuhan manusia dalam dosa itu Pak, manusia diusir dari Taman Eden dan Taman Eden itu sekarang dijaga oleh para malaikat yang disebut Kerub dengan 4 pedang yang menyala-nyala dikisahkan dalam Kejadian pasal 3. Iya. Nah, saya melihat di sana kan Pak, saya berasumsi bahwa kalau keempat malaikat itu ditempatkan di situ berarti mereka menetap di situ dong untuk selama-lamanya. Berarti kalau kita lihat tadi tempat malaikat itu kan di surga. Nah, apakah benar asumsi saya bahwa Taman Eden itu di surga atau di tempat lain, Pak? Oke. Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Dan pertanyaan yang pertama berkaitan dengan malaikat sebagai pesuruh Allah, dan ada 2 malaikat yang disuruh ya, diperintahkan Allah untuk menjaga pintu Taman Eden, ya, Taman Firdaus. Ya, jadi dengan pedang yang menyala-nyala tadi ya disebutkan. Nah, apakah mereka selalu di situ? Ya kalau Tuhan suruh mereka di situ, ya mereka harus di situ. Mereka pertamanya di surga, ya kan? Mereka pertamanya di surga. Tapi kalau diperintahkan, kamu saya tugaskan kamu di sana ya, jangan kembali ke surga sebelum saya suruh. Ya mereka akan di sana. Sampai Tuhan bilang, ayo dah cukup, balik. Mereka balik ke surga. Jadi malaikat itu tempatnya adalah di surga. Kalau mereka ada di tempat lain, itu berarti disuruh oleh Allah. Dan kalau Allah menyuruh itu tanpa batas waktu, ya mereka akan tinggal di sana selama-lamanya. Mereka akan tinggal selama-lamanya. Sampai Tuhan bilang, ayo semua malaikat yang saya perintahkan pergi kemana-mana itu, balik semua ke sini. Baru mereka kembali ke surga. Begitu juga malaikat-malaikat yang ada di bumi ini. Kalau tugasnya sudah selesai, balik mereka ke surga. Seperti Mikael, Gabriel. Ya, Gabriel yang datang kepada Maria. Gabriel itu enggak tinggal terus di dekatnya Maria. Gabriel enggak tinggal di situ terus. Ya, selesai dia memberi tugas, balik lagi dia. Nah, tapi ada juga yang disuruh sepertinya seolah-olah dalam tanda petik menetap. Ya, menetap. Seperti 2 malaikat yang disuruh berjaga-jaga. Ya, sebelum berjaga-jaga itu mereka di surga sana. Tapi karena disuruh ya mereka pergi. Ya, sebelum Tuhan panggil ya mereka harus setia dong. Mereka pesuruh. Nah, mereka adalah pesuruh Allah yang setia. Mereka akan setia melakukan perintah Tuhan. Mereka akan tetap di sana. Tapi bukan tempatnya mereka di sana. Begitu. Nah, berikutnya tentang Taman Eden. Ya, sepertinya ada pertanyaan yang kedua tentang Taman Eden. Bagaimana dengan Taman Eden sekarang kok tidak kelihatan Taman Eden ya? Ya itu kita tidak tahu ya. Apakah Tuhan kemudian mensamarkan Taman Eden? Jadi Taman Eden itu sebenarnya ada, tapi disamarkan, dihilangkan. Sehingga manusia tidak mampu melihat lagi. Tidak mampu masuk dan tidak mampu tinggal. Begitu. Dan kemudian apakah kemudian Taman Eden itu atau Taman Firdaus itu dialih fungsikan sebagai
tempat di mana berkumpulnya orang-orang, roh-roh manusia-manusia yang takut Tuhan yang sudah mati, ditempatkan di Taman Firdaus. Nah itu saya tidak tahu. Apakah dialihfungsikan seperti itu? Apakah mempunyai nama yang sama? Taman Eden yang tempatnya Adam dan Hawa? Ataukah Taman Firdaus dalam dunia orang mati? Apakah itu tempat yang sama? Atau tempat yang berbeda dengan nama yang sama? Itu masih misteri ilahi. Ya, tapi untuk Taman Eden yang ditempatkan, di mana ditempatkan manusia pertama kali di sana, itu saya pikir sekarang sudah disamarkan. Ya, jadi manusia sudah tidak mampu melihat Taman Eden seperti yang Tuhan ciptakan pertama kali. Bisa enggak? Bisa. Ya, Tuhan itu loh bisa munculkan manusia tanpa lahir. Dan bisa lenyap manusia itu dengan tiba-tiba. Itu seperti malaikat tadi kan? Malaikat datang dalam bentuk manusia. Bisa makan, bisa jalan, bisa duduk, bisa ngobrol pakai bahasanya manusia. Tapi selesai itu manusia yang 3 dimensi, yang punya fisik, punya daging, punya tulang, itu tiba-tiba saja bisa hilang. Ya, bukan mati loh, hilang. Ya, karena manusianya sudah hilang, kembali kepada eksistensi aslinya malaikat ya roh itu kembali lagi kepada Allah. Ya, jadi Allah bisa melakukan hal-hal seperti itu. Semua yang dapat ditangkap oleh panca indera itu bisa saja tiba-tiba hilang. Ya, semua yang empiris. Empiris itu adalah segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Misalnya benda itu bisa ditangkap oleh panca indera mata, penglihatan. Itu empiris. Tapi semua yang empiris ini bisa dilenyapkan dan dihilangkan Tuhan. Tuhan bisa melakukan itu. Bisa. Ya, jadi kalau untuk menyamarkan sehingga tidak nampak Taman Eden itu bukan persoalan sulit bagi Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang faktanya Taman Eden sudah tidak ada. Bukan karena musnah, tapi disamarkan. Begitu. Ya, silakan pertanyaan kedua. Atau masih mau tanya lagi? Jadi ini pertanyaan saya, Pak. Ya. Tentang malaikat, penciptaan malaikat. Pertanyaannya, apakah Tuhan hanya menciptakan malaikat itu satu kali saja, ataukah Tuhan masih menciptakan malaikat sampai sekarang? Lalu yang kedua, apakah malaikat ada batas waktunya atau seperti kita ada batasan umur gitu, Pak? Ataukah mereka kekal? Oke. Ya. Pertanyaannya adalah apakah malaikat itu kekal? Kekal. Malaikat itu diciptakan kekal. Kalau tidak ada program pemusnahan oleh Tuhan, maka malaikat itu kekal. Tapi kalau Tuhan itu memusnahkan satu malaikat atau banyak malaikat, sekelompok malaikat, maka malaikat bisa musnah. Betul-betul hilang. Tidak ada sisanya sama sekali. Bahkan rohnya pun bisa hilang, musnah. Betul-betul tanpa jejak. Allah bisa melakukan itu? Bisa. Tetapi sampai saat ini, semua yang diciptakan dalam eksistensinya sebagai makhluk yang kekal, itu akan tetap kekal. Cuman masalahnya, kekalnya di mana? Kekalnya bersama dengan Allah, atau kekalnya di tempat penghukuman. Nah, itu nanti saya akan jawab dalam pertanyaan yang berikutnya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah Allah itu menciptakan malaikat seperti menciptakan kita? Ya, secara secara basicnya atau pakai istilah hukum dasarnya gitu ya. Secara hukum dasarnya, hukum basicnya itu sama. Kita diciptakan
eh, dalam kapasitas Allah sebagai sang pencipta. Kalau manusia pertama kali diciptakan itu dengan berfirman, makhluk yang lain diciptakan dengan berfirman, manusia diciptakan dengan membentuk dari tanah. Tetapi kalau malaikat, apakah malaikat itu diciptakan dengan tangan Tuhan ataukah dengan firman? Nah, ini tidak ada yang tahu. Apakah malaikat itu diciptakan hanya satu? Dan apakah malaikat itu diciptakan sampai sekarang Allah menciptakan malaikat? Nah, ini saya nggak tahu. Apakah pabriknya masih buka ataukah sudah tutup? Kalau pabrik malaikatnya masih buka, berarti malaikat itu masih diproduksi. Begini, malaikat itu bukan manusia. Artinya bahwa malaikat itu tidak bisa beranak cucu. Jadi ini adalah perbedaan antara malaikat dan manusia. Kalau manusia itu jumlahnya bisa bertambah oleh karena melahirkan dan dilahirkan. Tetapi malaikat itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Makanya kita nggak pernah lihat ada konsep bayi malaikat. Ya, ada malaikat remaja, malaikat pemuda, malaikat oma-opa. Nggak ada. Ya, malaikat itu tidak pernah tua, malaikat itu tidak pernah muda, malaikat itu tidak punya umur. Kalau kita punya umur. Tapi umur manusia itu pun kalau dia masih ada di bumi. Jadi manusia itu berumur kalau dia ada di bumi. Di luar bumi, manusia tidak berumur juga. Ya, di luar bumi manusia tidak berumur. Malaikat tidak berumur. Makanya tidak ada jenjang umur sama malaikat. Malaikat bayi, batita, balita, praremaja, nggak ada. Ya, malaikat ya malaikat. Jadi ketika Allah menciptakan malaikat, itu sudah dalam satu bentuk makhluk yang seperti itu, tanpa jenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Tidak laki, tidak ada perempuan. Karena itu malaikat tidak ada kawin-mawin dalam dunia malaikat. Tidak ada. Itu berarti juga di surga juga tidak ada kawin-kawinan, tidak ada. Pacar-pacaran, tunang-tunangan, kawin-kawinan, ini tidak ada. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang bilang kan, bahwa tidak ada konsep kawin-mawin di surga. Ya, kalau di agama lain masih ada itu, ya. Jenis kelamin masih ada. Ya. Pak, nanti kalau kita mati, apakah kita masih berjenis kelamin, Pak? Ayo, kalau kalian mati gitu, kalian masih berjenis kelamin enggak? Ya. Kalau kita sudah mati dalam bentuk roh itu kita sudah enggak ada lagi jenis kelamin. Karena kita itu bukan lagi manusia daging. Kita sudah menjadi manusia roh, makhluk roh. Dan makhluk roh itu tidak ada jenis kelamin. Jadi tidak ada manusia, makhluk roh itu makhluk roh laki, makhluk roh perempuan, lalu kemudian menikah, punya anak roh gitu, enggak ada. Enggak ada. Ya karena itu di dalam surga, menurut konsep kekristenan, tidak ada yang namanya jatuh cinta, tertarik dengan lawan jenis, melakukan hubungan seks, itu enggak ada. Ya, kemudian ada bidadari yang melayani para lelaki yang masuk surga, enggak ada. Ya, karena kita semua akan diubah dalam bentuk malaikat. Tuhan Yesus mengatakan, semua manusia ketika mereka sudah mati, maka dia nanti di surga itu akan diubah dalam bentuk seperti malaikat. Nah, kalau diubah dalam bentuk seperti malaikat, ya berarti tanpa jenis kelamin. Ya, tidak bisa kawin dan tidak ada kawin-mawin. Begitu. Jadi kalau kita di sini bisa punya istri, bisa punya suami, itu manusia. Nanti setelah di surga sudah tidak ada lagi kamu istriku, kamu suamiku, nggak ada lagi.
Jadi istri dan suami itu konsep manusia daging, ya, bukan konsep makhluk surgawi, bukan. Begitu ya. Jadi mengenai apakah malaikat itu bisa mati? Malaikat tidak bisa mati, tetapi malaikat bisa dilenyapkan. Tetapi selama yang saya tahu di dalam Alkitab, semua yang diciptakan dalam sifat kekal itu tidak mengalami kematian. Hanya tinggal bagaimana dia kekalnya. Apakah dia kekal bersama dengan Allah ataukah dia kekal di dimensi tempat penghukuman? Kekal selama-lamanya di sana. Jadi iblis itu nanti kekal. Iblis tidak mati. Siapa bilang iblis mati? Iblis tidak mati. Setelah Tuhan Yesus datang kedua kali, setelah adanya penghakiman terakhir, iblis tidak mati. Dia dihukum dan dia kekal di sana. Kekal itu tidak mati. Sama seperti kita manusia. Manusia nanti setelah mati akan melalui proses penghakiman akhir. Setelah penghakiman akhir, kita kalau yang di surga hidup kekal, kalau yang tidak masuk surga ya dihukum kekal. Tidak ada kematian. Iya, jadi karena itu mari kita sama-sama terus setia mengikut Tuhan supaya kita hidup kekal. Jangan dihukum kekal.